Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman semua. Semoga pada pertemuan hari ini eh, kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman semua. Eh, Semoga niat teman-teman semua untuk belajar di hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu teman-teman semua. Karena kalau dalam hadis itu thalabul ilmi farido. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Oke, langsung aja teman-teman semua ya. Hari ini kita pembahasan tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya apa sih ancaman itu gitu kan? Seberapa pentingnya kita mengenal ancaman gitu. Ya, karena ancaman ini sangat urgent gitu, sangat darurat gitu. Karena hubungannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bisa memecah belah Indonesia itu sendiri, merusak integrasi nasional, persatuan bangsa gitu. Di sini kita pembahasan dulu tentang ancaman terhadap integrasi nasional, tentang aspek-aspek dari ancaman itu sendiri. Yang pertama ada aspek kewilayahan. Indonesia ini diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dari aspek kehidupan sosialnya, Indonesia diapit oleh negara berpenduduk padat di utara dan penduduk jarang di daerah selatan. Ideologi komunisme dan liberalisme, demokrasi rakyat dan demokrasi liberal, ekonomi sosialis dan ekonomi kapitalis, masyarakat sosialis dan masyarakat individualis, kebudayaan timur dan kebudayaan barat, sistem pertahanan kontinental dan sistem pertahanan maritim. Jadi aspek-aspek yang dianut oleh Indonesia dari wilayah maupun kehidupan sosialnya di Indonesia itu seperti itu gitu loh. Kita dikelilingi oleh banyak ideologi sehingga peluang munculnya ancaman itu terjadi gitu, sangat besar gitu loh. Jadi ancaman ini nggak cuman sekedar berbentuk fisik, pemberontakan segala macam, tapi ada yang nggak kelihatan gitu. Contoh ancaman terhadap ideologi negara kita gitu loh. Yang pertama kita bahas jenis ancamannya ya. Yang pertama ada ancaman militer. Ancaman militer ini lebih ke berbentuk pemberontakan bersenjata gitu loh. Contohnya kayak agresi, sabotase, spionase, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis lah yang biasa mengganggu kedaulatan rakyat gitu, kedaulatan negara gitu loh. Itu ancaman militer ini sangat berbahaya teman-teman semua gitu loh. Karena lebih ke ancamannya berbentuk fisik dan kelihatan gitu loh. Yang kedua ini ada ancaman non militer, jadi lebih nggak kelihatan lah, lebih di belakang mainnya gitu loh. Apa jenis-jenisnya gitu loh? Ada ancaman di bidang ideologi, yaitu kita bisa dimasuki oleh Zionis atau kaum liberalis yang berusaha untuk mengganti ideologi kita gitu loh. Lalu ada ancaman di bidang politiknya, contohnya itu adanya intimidasi, provokasi, blokade politik, atau gerakan-gerakan separatis, pergerakan massa, aksi radikal dan teroris lah. Gitu loh. Lalu ada ancaman di bidang ekonomi, apa contohnya? Contohnya adalah monopoli, etatisme, free fight liberalisme gitu loh. Jadi berusaha memonopoli kekayaan yang ada di Indonesia gitu loh. Dengan strategi-strategi di belakang lah untuk menguasai kekayaan kita gitu. Terus ada ancaman di sosial budaya, yaitu contohnya ada budaya konsumtif, hedon, istilahnya ngikut-ngikut budaya barat lah gitu loh. Yang negatif-negatifnya kayak hedonisme, narkoba, sikap individualis masyarakat gitu loh. Ancaman ini harus kita kenal untuk berusaha kita biar kita bisa mengidentifikasi loh, bahwa kalau ancaman masuk tuh kita udah bisa memprediksi gitu loh. Apa yang harus kita lakukan, apa peran masyarakat yang harus kita lakukan gitu loh. Lalu bagaimana cara kita mengatasi ancaman militer maupun ancaman non militer? Pertama, kita mengatasi ancaman militer dulu ya. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara dan seluruh rakyat, serta segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara. Strategi bangsa Indonesia menghadapi ancaman militer yang pertama adalah memperkuat Sis Hankam Rata, yaitu dengan memperkuat kekuatan,
dan kemampuan komponen utama kayak TNI, Polri itu kita kuatkan gitu loh untuk mencegah ancaman militer ini terjadi gitu loh. Yang kedua ada mendayagunakan dan mengerahkan seluruh kekuatan nasional dengan pertahanan berlapis yang diwujudkan melalui fungsi-fungsi diplomasi dan perlawanan tanpa senjata. Jadi gimana caranya kita bangun diplomasi dengan negara lain agar negara lain ini tidak mengancam kedaulatan negara kita gitu loh. Lalu bagaimana strategi dalam mengatasi ancaman yang non militernya gitu loh. Strategi bangsa Indonesia menghadapi ancaman non militer yaitu ancaman dalam ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama yaitu memperkokoh 4 pilar negara gitu loh. Yang pertama ada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan memperkuat rasa nasionalisme dari masyarakatnya sendiri gitu, sehingga masyarakat ini akan sadar hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang kedua ada penegakan demokrasi, kebebasan, keterbukaan, lalu penegakan HAM, lalu ada supremasi hukum. Yang ketiga memperkuat sistem ekonomi kerakyatan, memperkuat produk dan pasar domestik, memprioritaskan pertanian, dan tidak tergantung pada lembaga-lembaga luar lah gitu loh. Yang terakhir ada meningkatkan iman dan takwa warga negara. Jadi nggak cuman dari sisi nasionalnya, tapi kita harus juga memperkuat agama kita gitu loh. Ideologi Pancasila tidak bisa dikatakan aman dari berbagai macam ancaman dalam pengimplementasian nilai-nilainya di masyarakat karena pengaruh arus globalisasi melalui media informasi dan komunikasi, antara lain ideologi liberalis, individualis, hedonis itu cepat masuk lewat berbagai media tersebut gitu. Pancasila harus menjadi landasan ideologi, falsafah dan masyarakat Indonesia sendiri gitu, sebagai ajang untuk mempersatukan bangsa gitu loh. Lalu apa sih peran kita gitu loh untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut agar kesatuan dan persatuan dalam NKRI ini harus tetap terjaga gitu loh. Karena kesadaran itu adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Konsep atau makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas gitu loh. Apa peran kita gitu loh? Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah ancaman itu terjadi? Yang pertama, kita nggak boleh ngebeda-bedakan antara suku, karena ya konsep toleransi itu harus kita kedepankan gitu loh. Yang kedua adalah membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional, karena kalau masyarakat nggak sadar akan persatuan akan integrasi nasional untuk wilayah Indonesia sendiri, itu bisa terpecah belah gitu loh. Bahkan kalau ada ancaman pun kita gampang untuk terpecah belah kalau pemahaman dari integrasi nasional ini tidak ditekankan kepada masyarakat gitu loh. Lalu ada melakukan gotong royong dalam peningkatan kesadaran bermasyarakat. Terus merawat dan memelihara lingkungan kita dengan baik. Jadi gimana caranya agar ancaman dalam bidang ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam ini nggak kejadian. Makanya kita harus menjaga lingkungan kita, menjaga alam ini gitu loh, merawatnya dengan baik gitu loh. Dan dalam pemanfaatannya pun harus baik gitu loh, sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman, karena dengan adanya kebinekaan mudah membuat penduduk Indonesia ini berbeda pendapat yang lepas kendali gitu. Jadi mudah tumbuhnya perasaan ke daerah yang amat sempit yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan gitu, yang akan mengancam integrasi nasional gitu. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi ancaman tersebut. Gitu loh. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan hari ini. Gitu loh. Mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan gitu bisa ditanyakan di kolom komentar gitu loh. Mudah-mudahan ilmu yang didapat teman-teman di sini mendapat berkah, niat teman-teman lillah,
dan insya Allah diganti menjadi berkah gitu loh. Tetap semangat dalam tetap semangat dalam mencari ilmu. Cari pengetahuan itu nggak cuma di sini, mudah-mudahan pulang-pulang teman-teman semua juga bisa explore lagi pengetahuan teman-teman semua, diasah lagi gitu loh. Dan semangat teman-teman nggak luntur dalam mencari ilmu. Sekian pemaparan materi dari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.